Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan yang semakin mendebarkan. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel Good Movie ID segera mencapai 10.000 subscriber. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika Mimin upload kalian tidak tertinggal. Dan buat kalian yang mau jajanin Mimin kopi, link traktir sudah Mimin siapkan di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama ayo kita gaskan meluncur. Melihat kekuatan jiwa bela diri Kinan, tengkorak itu pun mengakui kalau jiwa bela diri Kinan ini bukanlah jiwa bela diri sembarangan. Tengkorak itu mengakui kalau Kinan pantas mendapatkan warisan miliknya. Kinan pun langsung memasukkan tengkorak itu ke dalam kantung penyimpanan. Kinan berniat, setelah dia menyelesaikan urusannya di tempat ini, maka ia akan memurnikan tengkorak yang didapatnya. Di sini Kinan meninggalkan teknik kuno dan memberikan teknik kuno itu kepada orang-orang yang baru saja datang ke tempat itu. Kinan pun mengajak Luan Feng pergi dari tempat ini. Terlihat orang-orang itu pun langsung berebut teknik kuno yang ditinggalkan oleh Kinan. Singkat cerita, Kinan dan Luan Feng pun sudah keluar dari makam. Di sini Kinan berniat untuk mencari tempat agar dia bisa berkultivasi. Kinan menyuruh Luan Feng untuk menjaganya. Luan Feng pun dengan ragu-ragu menyetujui hal itu. Luan Feng meyakinkan kalau dia pasti akan menjaga Kinan dan tidak akan membiarkan orang lain mengganggunya saat Kinan berkultivasi. Saat Kinan menyerap batu Primerestun, dia pun sangat kebingungan. Bahkan dia sudah menyerap begitu banyak batu, tapi tetap saja jiwa bela dirinya tidak ada perubahan. Namun Kinan tetap menyerap batu itu dan berharap akan meningkatkan jiwa bela dirinya. Cerita pun berpindah di kota Desert Dairat. Di sini ada seseorang yang melaporkan kepada seorang tetua bahwa ada berita penting yang baru saja sampai dari aliansi perdagangan. Mereka mengatakan kalau aura kehidupan ketiga bintang sudah menghilang. Sepertinya mereka sudah tewas. Cerita pun berpindah di tempat Kinan. Terlihat Kinan sangat senang dikarenakan jiwa bela dirinya sekarang sudah naik ke peringkat di tingkat 9. Kinan pun langsung mengeluarkan tengkorak dari tas penyimpanannya. Di sini Kinan berniat memurnikan tengkorak itu. Kinan berharap setelah dia memurnikan tengkorak untuk kultivasinya, ia bisa meningkat setelah berhasil memurnikan tengkorak yang didapatnya. Kinan pun berhasil menaikkan kultivasinya menjadi ranah martial highness tingkat 8. Singkat cerita, Kinan pun menemui Luan Feng. Terlihat Luan Feng sangat kagum dengan Kinan, dikarenakan kultivasi Kinan sudah meningkat lagi. Singkat cerita, setelah waktu ujian habis, Kinan dan Luan Feng pun kembali ke gerbang misterius. Terlihat sudah banyak orang di tempat itu. Di tempat itu juga ada Yuzhang yang sangat kesal. Dia langsung menanyakan apakah Duan King yang menghabisi ketiga bintang dari aliansi perdagangan. Saat melihat Yuzhang, Kinan pun menyadari kalau Yuzhang ini memang jenius. Cuma dalam 1 bulan, kultivasinya naik hampir mendekati martial secret. Di sini Kinan mengakui kalau dialah yang menghabisi ketiga orang dari aliansi perdagangan. Yuzhang pun berencana ingin memberi pelajaran kepada Kinan jika di ujian berikutnya mereka bertemu. Singkat cerita, muncullah roh penjaga tempat itu. Roh itu mengumumkan kalau ujian babak pertama telah selesai. Orang-orang yang lolos dari babak pertama adalah Yuzhang, Yang Gong, Yulosa, Duan King, Luan Feng, dan masih banyak lagi. Roh penjaga memberitahu bahwa aturan dari ujian babak kedua adalah pertarungan langsung. Ujian akan berakhir jika tersisa 5 orang dan tempat ini akan menjadi arenanya. Yuzhang pun langsung tersenyum. Dia tidak menyangka kalau di babak kedua ini adalah pertarungan langsung. Dia pun berniat akan membalas semua perbuatan dari Kinan. Gong Yang pun memperingati Yuzhang agar tidak bertingkah sombong. Terlihat Yulosa juga menawarkan diri untuk melawan Yuzhang. Yuzhang pun dengan tatapan ganasnya langsung menatap Gong Yang dan Yulosa untuk bertarung dengannya.
Gongyang dan Yulosa pun langsung mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing dan menyerang Yuzhang. Namun ternyata Yuzhang hanya tersenyum saat serangan Gongyang sedikit lagi mengenai Yuzhang. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang menghadang serangan Gongyang. Ternyata pria itu bernama Lone Wolf dan orang-orang sangat kebingungan. Sebenarnya aliansi perdagangan menjanjikan apa sehingga pria itu bergabung dengan aliansi perdagangan dan melindungi Yuzhang. Tiba-tiba datang lagi seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Jiang Bilan. Kinan pun terkejut dengan kehadiran Jiang Bilan. Bukan hanya Kinan, Gongyang juga sama terkejutnya dikarenakan Jiang Bilan masih hidup. Di sini Jiang Bilan pun menghadapi Gongyang dan Yulosa bersama Lone Wolf. Sedangkan di sisi lain Yuzhang menghadapi Kinan. Yuzhang berkata, Duan King, Yan Gong, dan Yulosa ditahan oleh Lone Wolf. Dan Jiang Bilan, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak perlu mereka, aku sendiri saja sudah cukup untuk melawan kau. Jawab Kinan membalas ucapan Yuzhang. Yuzhang yang merasakan kekuatan tebasan Kinan yang sangat kuat. Ia merasa jika Kinan telah naik tingkat. Kekuatan tebasan ini, kau naik ke tingkat 8 Martial Highness Realm. Ini membuktikan kalau memang kau yang membunuh ketiga bintang. Tapi walaupun kau tingkat 8 Martial Highness, kau tidak akan bisa menang melawanku, ucap Yuzhang. Kemudian dia menggunakan seluling sakti milik Caesar dan meniupnya. Setelah meniup seluling tersebut, terlihat suling itu pun mengeluarkan asap hitam. Luan Feng menyadari kalau asap hitam ini mengandung racun. Yuzhang lalu melemparkan panah kepada Kinan. Di saat penglihatan Kinan tertutup oleh asap racun tersebut, namun Kinan walaupun pandangannya terhalang oleh asap hitam, ia tetap bisa melihat panah itu melesat ke arahnya. Lemah, ucap Kinan sambil menebas panah tersebut. Seketika, panah itu pun terbelah menjadi dua. Yuzhang sangat kesal karena Kinan masih bisa menghindari serangannya. Sedangkan di sini pembatas Crimson Blood hampir hancur. Patriark pun sangat terkejut dikarenakan pembatasnya akan segera hancur. Sedangkan di dalam Crimson Blood, para tetua sedang menyaksikan jika pelindungnya akan hancur. Dirasa jika penghalang Crimson Blood hancur akan berbahaya. Komandan Batalion Zhu pun segera mencari Duan King. Namun tetua dari aliansi perdagangan yang masih kesal kepada Duan King, dirinya bertekad akan membalas dendam kepada Kinan karena telah membunuh murid-murid kesayangannya. Ketika Komandan Batalion Zhu tengah mencari Kinan, di sini dia dihadang oleh 3 Master Legendaris kerajaan kuno Burning Heaven. Namun tampaknya 2 orang dari mereka tidak ada, yang membuat Komandan Zhu sedikit waspada. Bukan hanya 3 Master dari kerajaan Burning Heaven, ketiga tetua aliansi perdagangan pun ada di tempat itu. Salah satu master dari kerajaan kuno pun di sini bertanya, siapakah yang sedang menjalankan Heavenly Tribulasi? Rekannya pun menjawab jika tangkisanlah yang sedang menjalankannya. Mereka lalu berencana untuk menggagalkan kenaikan tangkisan. Namun di sini Madam Heavenly Fortune menghentikan mereka. Madam Heavenly Fortune lalu membuat sebuah formasi untuk menghentikan mereka bertiga. Seketika mereka bertiga pun terkurung oleh formasi yang dibuat oleh Madam Heavenly Fortune. Di sini, Komandan Batalion Zhu yang melihat formasi yang dibuat Madam Heavenly Fortune pun bergumam. Sepertinya dia orang misterius yang membuat pembatasan di Crimson Blood. Kultivasinya benar-benar hebat, gumamnya. Madam Heavenly Fortune kemudian mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata, selain tekad 2 Martial Progenitors dan jimat Heavenly Fortune, pemenang juga akan mendapatkan gulungan ini. Dia memiliki takdir khusus untuk salah satu dari kalian. Tapi kalian bisa mendapatkannya atau tidak semuanya tergantung pada kemampuan kalian. Kinan di sini menggunakan mata dewa perangnya untuk melihat isi gulungan tersebut. Kinan lalu bergumam, apa ini? Kenapa gulungan itu memiliki aura War God? Ternyata gulungan yang dikeluarkan oleh Madam Heavenly Fortune mengandung jiwa God of War. Setelah itu, tiba-tiba lelembut dari Lord Azure Dragon pun keluar dari tubuh Kinan dan berkata kepada Kinan untuk meletakkan tangan kanan God of War di gulungan kuno itu. Kinan pun terkejut
karena tiba-tiba lelembut itu muncul. Ini kesadaran yang ditinggalkan oleh Secret Leader King Long, gumam Kinan. Di sisi lain, Madam Heavenly Fortune yang saat ini perlahan menghilang kembali berkata, ketiga harta karun ini akan diletakkan di sini. Kalau kalian ingin mendapatkannya, naiklah ke tangga ini. Setelah beberapa waktu, tangga ini akan menghilang. Dan kalau kalian tidak bisa memanjat tangga ini, maka semua usaha kalian akan sia-sia. Setelah tangga itu muncul, seketika para peserta ujian pun segera berlomba-lomba menuju arah tangga. Di sini terlihat Kinan juga bergegas menuju tangga tersebut. Yuzhang yang telah menempatkan kakinya di tangga itu, dirinya sangat terkejut dikarenakan tangga itu memiliki tekanan yang sangat kuat. Kinan juga yang telah sampai di tangga itu merasakan hal yang sama. Kinan lalu bergumam, tangga ini mirip dengan triple door. Semakin aku tinggi, maka tekanannya semakin kuat. Aku tidak yakin apa kristal martial highnessku bisa menyerap kekuatan ini. Namun di sini tiba-tiba kristal martial highness yang ada di tubuh Kinan bereaksi dan menyerap tekanan tangga itu. Kinan pun terdiam sejenak. Melihat Kinan yang terdiam, Yuzhang menganggap jika Kinan sedang ketakutan. Apa Duan King ketakutan? Tunggu saja, setelah aku mendapatkan jimat Heavenly Fortune, kau akan mati, gumam Yuzhang sambil tersenyum senang. Namun Jiang Bilan mengetahui jika Kinan orangnya seperti apa. Ia merasa jika Kinan akan melakukan hal yang tidak terduga lagi. Setelah terdiam sejenak, Kinan tersenyum dan berkata, baiklah, karena kristal martial highness, aku bisa melahap pembatasan di sini. Aku bisa menggunakan kekuatan penuhku dengan mudah. Setelah itu tanpa beban, Kinan langsung melompati tangga-tangga itu dengan sangat mudah. Sampai-sampai membuat para peserta ujian yang lain terkejut. Anjir, kok dia bisa kayak gitu? Apa dia bajing loncat ya? Yang bisa loncat-loncat gitu, ucap mereka. Dengan kecepatan tinggi, Kinan pun berhasil menyalip Yuzhang. Yuzhang yang melihat Kinan bergerak dengan begitu bebas sangat terkejut. Kinan pun berkata kepada Yuzhang, hei, kita bertemu lagi Yuzhang. Duan King, bagaimana kau bisa sampai kemari? Tanya Yuzhang. Kinan pun menjawab pertanyaan Yuzhang dengan cara menendang tubuh Yuzhang keluar dari tangga tersebut, sehingga membuat Yuzhang terpental sangat jauh. Yuzhang pun sangat kesal kepada Kinan dan akan membalas perlakuan Kinan kepadanya. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di puncak tangga dan menjadi orang pertama yang sampai di sana. Dia langsung mengambil gulungan yang terakhir diperlihatkan oleh Madam Heavenly Fortune. Komandan Batalion Zhu yang melihat Kinan mengambil gulungan itu pun bertanya-tanya, kenapa Kinan tidak mengambil jimat Heavenly Fortune. Kura-kura Black Tortoise juga nampak terlihat kesal kepada Kinan. Bahkan ketika Master Kerajaan Kuno Burning Heaven menertawakan Kinan dan menganggap Kinan bodoh. Setelah itu, Gong Yang, Jiang Bilan, dan Yulosa juga sampai di puncak. Kinan yang memegang gulungan tersebut kemudian bergumam, ini milikku. Gulungan ini dibatasi oleh banyak lapisan pertahanan. Yulosa yang melihat Kinan mengambil gulungan itu menanyakan, kenapa Kinan tidak mengambil jimat Heavenly Fortune. Kinan menjawab jika gulungan itu sudah cukup baginya. Di sisi lain, tangga yang dibuat oleh Madam Heavenly Fortune mulai hancur dan terlihat Yuzhang masih berusaha untuk memanjatnya. Ia pun berlari sekuat tenaga agar bisa mencapai puncak. Akhirnya dia pun berhasil naik puncak walaupun kesusahan. Ia lalu bergumam dengan ekspresi liciknya, sekarang adalah waktunya mendapatkan jimat Heavenly Fortune. Namun tampak ternyata jimat Heavenly Fortune dan tekad martial progenitor itu susah didapatkan. Banyak murid yang mencoba menangkapnya, namun jimat dan tekad tersebut malah terbang. Di sisi Kinan, ia sedang mencoba menghancurkan pembatas gulungan tersebut. Kinan bergumam, aku penasaran apa aku bisa menghancurkan pembatasannya ini kalau aku memasukkan Chao-Ki ke dalamnya. Namun ketika ia menggunakan Chao-Ki untuk membuka gulungan tersebut, tiba-tiba jimat Heavenly Fortune dan tekad martial progenitor terbang ke arahnya yang membuat semua orang terkejut. Apa ini? Kenapa jimat Heavenly Fortune dan tekad martial progenitor terbang ke arah Kinan? Ucap mereka. Bukan hanya mereka yang terkejut, Kinan juga terkejut.
Kinan lalu berkata, "Ini, apa mungkin jimat Heavenly Fortune dan tekad Martial Progenitor terbang ke arahku karena Chowski?" Phoenix dan Komandan Batalion nampak senang karena Kinan ternyata bisa mendapatkan ketiga harta itu sekaligus. Madam Heavenly Fortune lalu mengumumkan jika pemenang ujian sudah diputuskan. Namun para peserta yang lain protes karena Kinan mendapatkan 3 hadiah sekaligus. Jadi mereka menganggap hal itu tidak adil. Dikarenakan para peserta ujian banyak yang protes, Madam Heavenly Fortune pun memberikan kesempatan kepada mereka. Jika mereka bisa mengalahkan Kinan dalam waktu 1 dupa, mereka bisa mendapatkan hadiah itu. Semua peserta pun mulai mengepung Kinan. Mereka tidak akan membiarkan Kinan lolos agar mereka bisa mendapatkan hadiah. Yuzhang pun tersenyum. Dia berkata, "Duan King, sebaiknya kau menyerah saja. Lebih baik kau serahkan jimat Heavenly Fortune itu kepadaku. Jika tidak, maka kau akan menyesal seumur hidupmu." Dengan santai, Kinan pun menyuruh semua orang untuk melawannya, dikarenakan dia tidak akan memberikan semua hadiah yang telah didapatnya. Yuzhang pun langsung memerintahkan semua peserta ujian untuk bergabung dan menghajar Kinan dengan bersamaan. Dikarenakan adanya perintah dari Yuzhang, para peserta ujian yang lain pun mulai menyerang Kinan. Mereka tidak rela kalau Kinan mendapatkan ketiga hadiah sekaligus. Serangan pun dilancarkan oleh semua orang. Kinan masih bisa menghindari dan melompat ke atas. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat orang-orang yang ada di dekatnya langsung terpental ke belakang. Kinan menyadari kalau gabungan para jenius High dan Dragon Ranking ini tidak bisa diremehkan. Meskipun Kinan lebih kuat dari mereka, tapi tetap saja ia akan kesulitan untuk mengalahkan mereka dengan sekaligus. Gong Yang pun menatap Kinan. Dia meminta maaf kepada Kinan karena tidak bisa membantunya. Hal itu disebabkan sekarang ketiga tetua Dao Shaking Mountain berada di tempat itu. Yulosa juga tidak bisa membantu Kinan karena ketua dari Wangxian Pavilion juga datang ke tempat ini. Jika dia menolong Kinan, maka hal itu akan membuat para tertua dari Wangxian Pavilion marah. Namun dengan tiba-tiba, Jiang Bilan menawarkan kepada Kinan agar mereka bekerja sama, supaya Kinan tidak terlalu kesulitan menghadapi para peserta ujian. Tapi Jiang Bilan memberikan syarat kepada Kinan bahwa Kinan harus pergi ke jalan surga bersamanya. Dan semua jarahan yang didapat akan mereka bagi rata. Tanpa basa-basi, Jiang Bilan pun langsung menyerang Yuzhang dengan kekuatannya. Hal itu membuat Yuzhang langsung terpukul mundur. Saat serangan kedua dilancarkan, terlihat serangan dari Jiang Bilan ditahan oleh Yuzhang. Di sini Yuzhang sangat kesal dikarenakan ternyata Jiang Bilan telah berkhianat. Dengan wajah dinginnya Jiang Bilan mengatakan kalau dia tidak pernah berjanji setia kepada Yuzhang, jadi tidak masalah baginya jika mengkhianati Yuzhang. Mendengar itu, Yuzhang pun semakin kesal. Yuzhang pun memerintahkan para peserta ujian untuk membantu Lone Wolf untuk melawan Jiang Bilan, dan satu kelompok lainnya ikut dengannya untuk melawan Duan King. Dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba Lone Wolf berada di depan Jiang Bilan dengan tinju yang sudah berada tepat di wajah Jiang Bilan. Namun Jiang Bilan ternyata masih bisa menghindarinya. Jiang Bilan langsung mengeluarkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang Lone Wolf. Jiang Bilan pun mengeluarkan tekniknya yang bernama Barrier Astive. Terlihat kilatan petir mulai menyambar ke sana kemari. Yuzhang dan Lone Wolf yang terkena teknik dari Jiang Bilan pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun Lone Wolf menenangkan Yuzhang kalau dia bisa menghancurkan pembatas teknik itu. Melihat itu, Kinan tidak tinggal diam dan dia pun mengeluarkan bola petir. Kinan berencana ingin meledakkan Yuzhang dan teman-temannya menggunakan bola petir tersebut sebelum mereka bisa lari. Melihat bola petir yang dibawa oleh Kinan, terlihat Lone Wolf sangat terkejut. Ia pun semakin panik karena dia mengetahui kalau bola petir itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. "Nikmatilah hidanganmu." Kinan pun langsung melemparkan bola petir yang dimilikinya ke arah para musuh-musuhnya. Melihat itu, master dari aliansi perdagangan mengerutkan keningnya. Jika kelompok Yuzhang tidak bisa melakukan apapun, maka mereka bisa terluka saat bola petir itu mengenai Lone Wolf.
Ternyata Lone Wolf masih bisa menahan kekuatan bola petir itu menggunakan kekuatan sepenuhnya. Tanpa basa-basi, Lone Wolf menggunakan kekuatannya untuk keluar dari teknik Jiang Bilan. Dia pun langsung menyerang ke arah Kinan. Melihat itu, Kinan pun langsung mencabut pedangnya. Menurutnya, Lone Wolf hanya beruntung saja bisa keluar dari pembatas itu. Dan jelegur, Lone Wolf tubuhnya ditebas oleh Kinan menggunakan pedangnya yang membuat Lone Wolf langsung meninggoy seketika. Semua orang pun sangat terkejut dikarenakan Kinan dengan sangat mudah bisa menumbangkan Lone Wolf. Lone Wolf pun langsung mati di tempat karena tubuhnya telah terpenggal. Kinan tidak menyangka ternyata Lone Wolf ini sangat lemah. Hanya dengan sekali serangan pedang darinya, ia langsung tewas. Yu Zhang pun akan menghabisi Duan King dengan tangannya sendiri. Di tempat ini, tiba-tiba Madam Heavenly Fortune pun menghentikan pertarungan mereka. Hal itu dikarenakan waktunya sudah habis. Mereka semua pun tidak boleh bergerak dan pemenang dari ujian ini adalah Duan King. Komandan Batalion Zhu pun sangat senang. Kerja bagus nak, kau memang seorang jenius yang tak terkalahkan. Hasil ini sudah membuktikan kalau kau memang sangat hebat. Salah satu tetua dari kelompok aliansi perdagangan pun langsung meminta kepada senior yang yaitu Madam Heavenly Fortune melepaskan mereka dikarenakan ujiannya juga sudah selesai. Namun, Madam Heavenly Fortune memberitahu jika pembatas yang mengurung mereka akan hilang jika saat tangkisan menyelesaikan petir tribulasi. Singkat cerita, semua orang pun dan para peserta ujian pun dikirim keluar oleh Madam Heavenly Fortune. Di sini para tertua dari kelompok aliansi perdagangan pun hanya bisa sabar untuk menunggu sampai pembatas ini menghilang dengan sendirinya karena mereka juga tidak bisa menghancurkannya. Komandan Batalion Zhu pun menyadari kalau ketiga faksi besar tidak akan membiarkan Duan King memiliki jimat Heavenly Fortune. Oleh sebab itu, Komandan Zhu harus memastikan keamanan dari Duan King. Dan jelegu, sambaran petir tribulasi yang sangat hebat pun menghantam tempat di mana tangkisan menghadapi petir tribulasi. Di sini senior tangkisan tidak peduli, meskipun seluruh dagingnya akan rusak dan hancur, tapi tekadnya tidak akan pernah musnah. Kinan yang melihat petir tribulasi dari senior tangkisan, dia pun langsung berkeringat dingin. Dia menyadari kalau petir tribulasi itu sangat menakutkan. Saat petir kedua dari tangkisan telah berkumpul, tiba-tiba pedangnya langsung mengeluarkan aura kemerahan. Terlihat tangkisan sangat kebingungan saat melihat hal itu. Dan jelegur, petir tribulasi kedua dari tangkisan pun ternyata ditahan oleh sosok pedang dari tangkisan yang membuat tangkisan langsung berteriak. Dia tidak ingin roh dari pedangnya hancur karena menahan petir tribulasi. Ternyata teman-teman dari tangkisan juga membantu tangkisan menghadapi petir tribulasi. Mereka tidak akan membiarkan roh pedang itu mengorbankan dirinya lagi. Dan jelegur, petir tribulasi pun menghantam area itu kembali. Bahkan petir itu lebih kuat dari kekuatan sebelumnya. Saat petir tribulasi selanjutnya akan turun, tangkisan pun menyuruh roh pedangnya untuk menyingkir agar tidak dimusnahkan oleh petir tribulasi. Tangkisan pun langsung menangkap wanita itu. Sepertinya tangkisan tidak akan bisa menghadapi petir tribulasi itu hingga dia hanya bisa pasrah. Dikarenakan cermin kuno milik Kinan pernah berhutang budi kepada penguasa tempat ini, cermin kuno Kinan pun akan membantu tangkisan. Sebab tangkisan adalah penerus dari penguasa tempat ini. Dan jelegur, lagi-lagi petir tribulasi yang terakhir. Petir pun ditahan oleh sosok wanita yang keluar dari cermin kuno milik Kinan. Sosok wanita itu mengatakan kalau hanya petir tribulasi Martial Secret tidak akan mempan kepadanya. Tiba-tiba aura dari tangkisan langsung keluar. Ternyata tangkisan telah naik ke ranah Martial Secret. Dan secara mengejutkan auranya terus naik sampai mencapai Martial Secret tingkat 6. Progenitor Dao Seking pun menanyakan kepada anak buahnya, sebenarnya siapa yang membantu tangkisan menghadapi petir tribulasi? Dengan wajah yang sangat ketakutan, anak buah dari Progenitor Dao King pun menjawab kalau mereka juga tidak tahu.
Tangkisan pun berterima kasih kepada wanita cermin kuno. Wanita cermin kuno itu menjawab kalau hal itu adalah tugasnya dan tugas Tangkisan sekarang harus memenuhi harapan dari teman-temannya. Mendengar itu Tangkisan pun langsung mengeluarkan aura membunuhnya. Benar, apa kata Anda senior? Aku berjanji akan mewujudkan mimpi mereka dan akan mencapai puncak pembatas yang mengurung. Para tetua dari kelompok aliansi perdagangan pun perlahan mulai hancur. Master aliansi perdagangan pun menyuruh para tetua untuk menangkap Duan King. Namun tiba-tiba Komandan Zhu langsung berada di hadapan Master aliansi perdagangan dan akan menghajarnya. Komandan Batalion Zhu memperingati Master aliansi perdagangan untuk tidak macam-macam kepada Kinan. Master aliansi perdagangan pun menyuruh progenitor Wendell untuk menangkap Kinan karena dia akan menghadapi Komandan Batalion Zhu. Namun dengan sekejap Tangkisan menghadang progenitor Wendell dengan aura membunuh yang sangat menakutkan. Di sini Tangkisan akan membalas perbuatan progenitor Wendell yang telah menghancurkan sekte Azure Dragon. Progenitor Wendell hanya tersenyum. Kau pikir aku akan takut denganmu? Kau hanyalah kultivator Martial Secret tingkat 6. Kekuatanku lebih kuat darimu. Progenitor Wendell pun menyuruh anak buahnya untuk membentuk formasi. Ketiga anak buahnya pun datang kepada progenitor Wendell. Ia pun langsung mengingatkan Tangkisan menggunakan kekuatannya agar Tangkisan tidak bisa bergerak. Dikarenakan para tetua sibuk untuk bertarung, Master aliansi perdagangan pun langsung mengeluarkan klonnya untuk menangkap Duan King. Namun ternyata klon dari Master aliansi perdagangan dihadang oleh binatang kuno Phoenix. Phoenix itu menyuruh kura-kura Black Tortoise untuk membawa Kinan pergi. Kinan pun berterima kasih kepada kura-kura Black Tortoise. Namun kura-kura itu mengatakan kalau melindungi Kinan sudah menjadi tugas darinya. Di sini Kinan berjanji pada suatu saat nanti dia akan membalas semua perbuatan dari aliansi perdagangan dan Dao Seking Mountain. Dikarenakan Kinan sudah pergi, maka Komandan Batalion Zhu akan menghentikan pertarungan. Karena tugasnya hanya melindungi Kinan. Master aliansi perdagangan pun sangat kesal saat melihat itu. Dikarenakan Duan King sudah pergi, maka kelompok dari aliansi perdagangan telah kehilangan jimat Heavenly Fortune di sini. Di sisi lain ternyata Tangkisan bisa terlepas dari kekuatan yang mengikat tubuhnya. Dia pun langsung menyerang progenitor Wendell. Progenitor Wendell pun sangat terkejut. Padahal Tangkisan ini tingkat kultivasinya di bawahnya. Tapi kenapa kekuatannya sampai luar biasa? Ia pun memilih mundur dan menyuruh anak buahnya kabur dari tempat itu. Mereka juga berpikiran dia tidak akan ada hasilnya jika mereka terus bertarung dengan Tangkisan. Lihat Tangkisan pun langsung berteriak, "Progenitor Wendell, aku akan menyelesaikan pertarungan kita jika kita bertemu lagi." Singkat cerita terlihat Kinan bersama dengan penguasa kerajaan Burning Heaven. Kaisar itu memberitahu Kinan bahwa Kinan sekarang naik ke peringkat 9 Hidden Dragon Ranking. Penguasa kerajaan Burning Heaven juga mengingatkan Kinan kalau Kinan harus berhati-hati kepada faksi besar. Dikarenakan ketiga faksi besar itu pasti akan mengawasi Kinan. Namun Kinan tidak usah terlalu khawatir karena penguasa kerajaan Burning Heaven sudah meninggalkan tanda sehingga jika Kinan kesulitan maka Kinan bisa memanggilnya. Singkat cerita Kinan pun memasuki sebuah goa dan dia pun mengeluarkan sebuah gulungan yang didapatnya. Di sini dia berniat untuk memecahkan misteri di dalam gulungan itu. Kinan pun langsung memasukkan Chaoski agar gunung itu terbuka. Saat Kinan sudah membaca isi dari gulung biru itu, dia sangat terkejut dikarenakan ternyata tangan kanan jiwa bela diri God of War berada di Dao Seking Mountain.